warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rita Masda Putri dari kelas reguler C Sejarah 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Maluku. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama, Kerajaan Jailolo. Kerajaan Jailolo merupakan kerajaan tertua di Maluku. Kerajaan ini terletak di pesisir utara Pulau Seram dan sebagian Halmahera. Kerajaan Jailolo berdiri sejak 1321 dan mulai memeluk Islam setelah kedatangan Mubalik dari Malaka. Selanjutnya, 2. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri sekitar abad 13 Masehi. Kerajaan ini terletak di Maluku Utara dan memiliki ibu kota di Sampalu. Kesultanan Ternate menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara dari 1570 sampai 1610 Masehi. Mansur Mulamo adalah raja pertama Ternate yang memerintah pada tahun 1257 sampai 1272 Masehi. Kolono Marhum menjadi raja Ternate pertama yang memeluk Islam setelah mendapat seruan dakwah dari murid Sunan Giri bernama Datu Maulana Hussein. Kerajaan ini terletak di Maluku Utara dan memiliki ibu kota di Sampalu. Corak ekonomi kerajaan Ternate adalah perdagangan rempah-rempah. Kerajaan ini merupakan produsen utama rempah-rempah dengan kualitas terbaik. Kerajaan Ternate sering disinggahi oleh pedagang rempah-rempah dari Jawa, Cina, dan Timur Tengah. Kerajaan Ternate juga mengembangkan kota pelabuhan sebagai pusat aktivitas dagang dan rempah-rempah. Selanjutnya, 3. Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia sekarang. Raja Ciri Liati menjadi Raja Tidore pertama yang memeluk Islam. Setelah masuk Islam, ia bergelar Sultan Jamaluddin. Proses Islamisasi di Kesultanan Tidore difokuskan pada pembangunan madrasah dan masjid sebagai sarana pendidikan dan tempat ibadah rakyat. Pada masa kejayaannya, sekitar abad ke-16 sampai ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Buru, Ambon, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Pada tahun 1521, Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate, saingannya yang bersekutu dengan Portugis. Setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut pada tahun 1663 karena protes dari pihak Portugis sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Tordesillas 1494. Tidore menjadi salah satu kerajaan paling independen di wilayah Maluku, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin. Tidore berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18. Selanjutnya, 4. Kerajaan Tanah Hitu. Kerajaan ini adalah sebuah kerajaan Islam yang terletak di Pulau Ambon, Maluku. Kerajaan ini memiliki masa kejayaan antara 1470 sampai 1682 dengan raja pertama yang bergelar Upu Latu Sitania. Karena kerajaan ini didirikan oleh 4 perdana yang ingin mencari tahu faedah baik dan tidak adanya raja. Kerajaan Tanah Hitu pernah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan memainkan peran yang sangat penting di Maluku. Beberapa di antara mereka misalnya adalah Imam Rijali, Taluka Besi, Kaki Ali, dan lainnya yang tidak tertulis di dalam sejarah Maluku sekarang yang beribu kota negeri itu. Kerajaan ini berdiri sebelum kedatangan imperialisme barat ke wilayah Nusantara. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Islam di Maluku. Pertama, saya ingin menjelaskan Masjid Wapawe, warisan sejarah Muslim di tanah Kai Tetu, Maluku. Keberadaan masjid ini sendiri sebenarnya merupakan dampak dari datangnya para pedagang Arab. Pada awalnya, masjid ini dibangun oleh pemerintahan Kesultanan Jailolo yang kini berada di wilayah Maluku Utara. Kesultanan ini merupakan salah satu kerajaan Islam besar yang dibentuk karena ajaran Islam dari para mubalik Arab.
Untuk peninggalan dari kerajaan Jailolo sendiri hanya berupa benteng, masjid, dan makam kuno. Selanjutnya, peninggalan dari kerajaan Ternate dan Tidore. Berikut ini adalah beberapa peninggalan kerajaan Ternate yang bisa dilihat sampai saat ini. Pertama, Keraton Kesultanan Ternate. 2. Masjid Sultan Ternate. 3. Makam Sultan Babullah. Dan yang keempat, Benteng Toluku. Selanjutnya ada peninggalan dari kerajaan Tidore. 1. Kadato Kie. Dan yang kedua, Benteng Tore dan Tahula. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.